Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Kalau bicara karir sih sebetulnya saya di politik itu kurang lebih mungkin ada sekitar 15 tahun ya. Jadi sebelumnya saya berkarir di bidang hukum, di lawyer ya. Lalu ketika ada kesempatan untuk terjun di dunia politik, saya mulai terjun di tahun 2009 sampai 2014 karena masa periode DPRD ya, saya mewakili masyarakat Kabupaten Bogor untuk jadi anggota DPRD. Lalu periode kedua 2014-2019 itu jadi wakil ketua dewan. Tapi saya tidak tuntaskan sampai ke 2019 karena 2018 saya ikut dalam pencalonan di Pilkada Kabupaten Bogor dan saya satu-satunya calon bupati perempuan yang terjun pada saat itu karena semua calon dari 5 calon itu yang 4 laki-laki ya. Jadi ini satu tantangan yang cukup besar buat saya. Tetapi endingnya kan ternyata masyarakat lebih percaya kepada saya yang perempuan gitu loh. Jadi jangan takut kita untuk bertarung ketika memang kita siap. Di sini awal tahun pertama kan ini peninggalan pemimpin yang lama sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam program karena sudah selesai ya, tinggal ya kita menyelesaikan yang sudah mereka anggarkan atau direncanakan sehingga kita tidak agak susah bergerak. Tapi di tahun 2020 ini sudah mulai kewenangan saya penuh gitu loh. Jadi saya ini manfaatkan sebaik mungkin. Walaupun ternyata tidak sesuai dengan harapan. Karena saya ingin 2020 saya menyelesaikan berbagai persoalan. Tapi ternyata Januari kita kena bencana yang cukup besar ya. Sampai ke nasional juga. Pak Presiden juga beberapa kali turun. Pak Menteri PUPR turun. Ini alhamdulillah banyak dibantu. Beberapa ribuan orang terkena bencana. Nah setelah itu COVID pada bulan Maret ya, ini jadi banyak sekali cobaannya dan ternyata kita harus bisa selesaikan semua persoalan. Dan alhamdulillah dengan penganggaran yang cermat, kami pemerintah daerah masih bisa membangun ya, walaupun dalam suasana COVID kita harus refocusing beberapa anggaran yang harus direfocusing untuk kepentingan penanganan COVID ya. Karena kita juga siapkan 4 rumah sakit di Kabupaten Bogor, RSUD, untuk penanganan COVID. Lalu kita juga sekarang punya 2 rumah isolasi. Dan juga kita harus menyalurkan bansos. Dan untuk pemulihan ekonomi pun kita salurkan bansos. Dan juga bantuan-bantuan yang lain untuk masyarakat. Jadi alhamdulillah sih selama COVID ini banyak daerah yang kesulitan ya. Bahkan banyak juga yang mengajukan pinjaman, tapi di Kabupaten Bogor selain bisa menangani COVID dengan baik, kita juga mampu untuk meneruskan pembangunan. Jadi di masa COVID ini saya masih bisa meresmikan jembatan, masih bisa alhamdulillah sih COVID tetap kita tangani dengan baik ya, tetapi pembangunan pun harus tetap jalan. Banyak hal yang kita lakukan dalam penanganan bencana ini. Karena COVID kan belum selesai ya. Jadi ini juga perlu penanganan yang serius dan harus cermat dalam penganggaran. Sehingga kita lebih fokus ke kesehatan dan pemulihan ekonomi juga. Jadi selain bansos, kami memberikan bansos untuk 200.000 rumah tangga miskin di luar dari pemerintah pusat atau bantuan dari provinsi. Berupa beras besar 30 kg per bulan untuk 3 bulan. Alhamdulillah ini bisa disalurkan kepada mereka-mereka yang memang tidak mampu. Tetapi setelah sekian lama COVID, 6 bulan lebih ya, kita ini juga harus memikirkan mereka yang kena dampak. Jadi bukan hanya orang miskin, tetapi orang yang ya istilah kita kan misbar ya, miskin baru gitu kan. Ini harus kita pikirkan juga. Contohnya siapa?
mereka adalah orang-orang yang kehilangan pekerjaan, ya di PHK gitu kan, atau pekerja harian, atau UMKM yang juga ikut drop, walaupun ada juga yang diuntungkan, seperti UMKM yang bergerak di bidang pangan atau makanan, itu mereka ada keuntungan yang lebih gitu, karena semua orang belanja online sekarang, senang belanja online ya. Tanaman hias itu juga ada peningkatan. Terus ya masker ya, yang produksi masker juga mereka mendapat keuntungan, tapi ada juga yang drop. Sehingga kita verifikasi UKM mana yang butuh bantuan, sehingga kita keluarkan anggaran 15 miliar untuk membantu UKM per keluarga ya. Kan UKM itu kan kecil-kecil, modal kecil ya. Jadi kita bantu 5 juta per UKM. Ya, lalu ada terdampak PHK. Ya, terdampak PHK di beberapa dinas juga kita anggarkan untuk pelatihan-pelatihan. Ya, mereka yang mau berusaha, misalkan mau jualan atau mau apa, punya keterampilan yang lain, kita berikan pelatihan, lalu kita berikan modal gitu ya. Jadi modalnya juga tidak terlalu banyak karena memang jumlah penduduk kita banyak ya. Jadi harus kita bagi-bagi, dan ada 7.000 lebih yang korban PHK, dan itu anggarannya sekitar 17 miliar. Itu yang dalam penyelesaian akhir. Dan kita persiapan juga harus ada di 2021. Bagaimana kondisi ekonomi tetap stabil, dan bagaimana masyarakat juga tidak kesulitan. Jadi ada program yang memang saya rencanakan dan sudah disetujui di dalam Perda ya, karena DPRD sudah setuju, evaluasi gubernur sudah. Jadi ada program yang namanya Samisade, 1 miliar 1 desa. Jadi program ini adalah untuk membangun desa. Karena kan desa jarang tersentuh pembangunan. Kalau mengandalkan ADD atau DD ini kan kecil sekali ya. Jadi kita berikan khusus infrastruktur jalan yang bisa dikerjakan dengan swakelola, bukan swakelola, apa namanya? Kayak imbal swadaya gitu ya. Jadi mereka yang mengerjakan itu masyarakat gitu. Dengan ini kan dikendalikan oleh tokoh masyarakat dan kepala desa. Jadi mereka bisa bekerja di situ, terus mendapat honor, tapi kita punya jalan gitu loh. Jadi 1 miliar turun itu kita hasilnya adalah jalan, betonisasi jalan yang dikerjakan oleh masyarakat. Jadi jangan juga terlalu memanjakan mereka dengan bansos. Jadi sebenarnya kita memberikan ikan, tapi ketika ikan itu habis mau ngapain? Tapi kita berikan kail itu kan bisa untuk dimanfaatkan, mencari ikan kan gitu ya. Jadi itu yang 2021, di kami kan ada 416 desa, 19 kelurahan, jadi 416 miliar untuk desa. Itu di 2021. Ya sebetulnya kan bagi saya sih sudah tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki ya. Karena saya mendapatkan jabatan itu hasil merebut, bukan given ya, bukan diberi gitu loh. Jadi kita bertarung dengan kaum pria ya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan kan gitu. Begitu juga saya menerapkan ini di pemerintah daerah. Bagi para kepala dinas, perempuan atau laki saya anggap sama saja. Yang berprestasilah yang bisa menduduki satu jabatan. Artinya saya tidak lagi melihat apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau memang perempuan yang lebih bisa ya merebut kesempatan itu, nggak masalah gitu loh. Jadi mau setengahnya pemerintah daerah dipimpin oleh perempuan, bagi saya nggak masalah. Cuman memang kondisinya tidak terlalu banyak ya. Ada sih beberapa dinas dan camat juga. Tapi memang kesempatan barangkali yang memang belum. Tetapi kami sudah tidak lagi membedakan antara jabatan ini harus dipegang laki-laki, jabatan ini harus dipegang perempuan. Enggak, siapapun yang mampu itu baik perempuan dan laki-laki sama saja. Dari segi tanggung jawab sebetulnya perempuan lebih pintar dalam memanage ya. Jadi dimulai dari memanage rumah tangga kan gitu. Ya kalau perempuan itu waktu juga pintar sekali, mengurus anak dan lain-lain, itu juga sudah ada kelebihan. Apalagi memanage dinas atau mungkin di perusahaan-perusahaan juga sama saja ya. Kalau dalam hal memanage rata-rata perempuan juga lebih baik saya kira. Jadi
ya sekarang sih kalau memang ingin mendapatkan sesuatu silahkan rebut gitu loh. Nggak ada yang kasih hadiah gitu nih karena perempuan jatahnya, ini nggak ada. Sekarang sih urusan gender sebetulnya sudah tidak perlu diributkan lagi karena memang kita harus berusaha dengan kemampuan diri kita gitu. Penting ya, kita menjaga komitmen juga penting sehingga ketika kita mulai dari hal-hal yang kecil, insya Allah hal-hal yang besar juga tidak menjadi sulit ya. Terus mengikuti saja. Jadi nanti akan berjalan dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu menghususkan diri untuk bagaimana caranya saya supaya terjaga integritinya gitu loh. Bagaimana saya terjaga komitmen. Enggak, itu jalan sendiri sebetulnya. Tapi dimulai dari kita dengan niat baik. Bagaimana ketika kita menjadi wanita karir itu, pertama adalah pasti izin keluarga, ya kan? Kalau keluarga nggak mengizinkan, mungkin kita tidak di sini kan gitu. Jadi bagaimana kita membagi waktu juga dengan mereka, karena mereka punya hak juga untuk diberikan waktu oleh kita ya. Jadi ya itu tadi urusan memanage waktu itu kayaknya perempuan ya lebih ini ya, lebih pintar begitu ya. Karena ketika perempuan mau keluar rumah, pasti yang dilakukan adalah anak dan suami kita sudah makan belum ya pagi ini? Sebelum saya keluar mereka dipastikan harus makan dulu. Kan begitu. Pasti itu naluri seorang perempuan ya. Lalu selanjutnya siang hari secara otomatis sesibuk apapun kita sempatkan telepon, cek di rumah. Apakah hari ini anak saya sudah makan? Kan gitu. Jadi pasti itu berjalan dengan sendirinya ya dari naluri seorang ibu. Jadi jangan juga seorang perempuan itu merasa bahwa dia ketika mencapai sesuatu jabatan itu merasa dia sudah tinggi, sudah hebat, ya kan? Karena jabatan yang kita dapat itu adalah hasil dari kerjasama keluarga, kerjasama orang lain, ya kan? Bukan atas hasil kehebatan diri kita sendiri. Makanya saya selalu berpesan kepada tim-tim saya bahwa di pemerintah daerah ini tidak ada orang yang seperti Superman, yang hebat dan merasa hebat terhadap dirinya sendiri. Tapi saya selalu tekankan, yang hebat itu adalah tim. Jadi jadilah super tim. Ya, jangan menjadi Superman. Ini akan lebih hebat kalau super timnya hebat, pasti akan lebih hebat hasilnya. Ya. Pasti karena gini, ketika seseorang dalam memimpin tidak punya leadership yang kuat, ini omongannya itu akan dianggap angin lalu. Ya, tapi ketika kita kuat, ya apa yang kita omongkan pasti didengar. Dan tugas kepala daerah, saya selalu sampaikan kepada staf-staf saya, tugas kepala daerah adalah memberikan tugas, memarahi, gitu kan. Teknis ada di bawah. Jadi kalau misalkan itu tidak kita lakukan, ya sama aja sebagai pekerja teknis gitu kan. Jadi kebijakan ada di kita. Kepala daerah adalah pemegang kebijakan, bukan pemegang DPR atau anggaran. Kalau anggaran kan diserahkan kepada dinas-dinas. Bupati tidak memegang anggaran, jadi bupati kerjanya hanya memerintah dan memarahi kalau salah, begitu kan. Biar semangat juga dong. Jangan juga kita ikut-ikut teknis sehingga yang lain keteter. Jadi kita adalah kebijakan. Bicara kebijakan tentunya bicara sejauh mana dia bisa gitu memerintah ya kan, bisa mendelegasikan tugas kepada dinas-dinas gitu.